Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, saya bersama rekan-rekan hari ini telah menyelesaikan salah satu ruang kolaborasi di modul 1.2 mengenai peran dan nilai-nilai guru penggerak. Kami berasal dari kelompok 2 dan alhamdulillah berkat bimbingan dari fasilitator kami, Ibu Novita Indriati, kemudian saya sendiri, Pak Nanang Yuliana, kemudian ada rekan kami, Ibu Iis Solihat, dan tentunya ada Pak Dodi. Guru penggerak tentunya memiliki peran di dunia pendidikan. Salah satunya adalah yang terkenal dengan 5 hal. Pertama, mengenai menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ketiga menjadi coach guru lain, keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kelompok kami sepakat dari 5 peran tersebut memilih salah satu peran guru penggerak untuk menebalkan, menggerakkan komunitas praktisi. Dengan judul tentunya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di komunitas sekolah KKG atau MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran di wilayah gugus atau kecamatan. Adapun nilai-nilai guru penggerak memiliki 5 hal. Pertama, nilai berpihak pada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, memiliki nilai reflektif. Pertanyaan pemantik pertama, bagaimana gambaran diri kita sebagai guru penggerak? Pertama, berpihak pada murid, di mana dalam membentuk siswa yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat, dari guru penggerak itu juga nantinya diharapkan akan lahir pelajar yang memiliki jiwa pemimpin, leader. Untuk itu, guru penggerak harus dapat memberikan pendidikan yang holistik secara menyeluruh, mampu mendorong tumbuh kembang anak. Berpihak pada murid seperti suasana menyenangkan dan nyaman dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi. Dan ini yang paling penting, menuntun murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang kedua, inovatif. Inovatif ini senantiasa memunculkan gagasan-gagasan yang baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada pada saat itu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Beberapa hal yang berkenaan dengan inovatif seperti bagaimana mencoba hal baru untuk mengembangkan kreativitas yang sederhana dengan sistem ATM, misalkan membuat media pembelajaran digital, konvensional, dan permainan. Kemudian mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak, yang membuat anak aktif dalam pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang tentunya sesuai dengan budaya masyarakat. Yang ketiga, nilai mandiri. Memacu perubahan peningkatan kapabilitas dirinya tanpa harus menunggu dorongan dari pihak lain. Bahwa seorang guru harus sadar dan memahami benar tugas dan tanggung jawab kemanusiaannya, sehingga ia tidak harus menunggu perintah atau bergantung pada dukungan orang lain. Nilai mandiri ini muncul seperti bagaimana merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran secara mandiri. Kemudian melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, kolaboratif. Seorang guru penggerak mestinya mampu berbagi pengalaman dan berkolaborasi yang baik.
Kolaborasi yang baik tentunya terlahir dari kesadaran akan kekurangan dalam diri seorang guru. Nah, di sini guru penggerak dalam hal ini harus mampu menjadi coach bagi rekan sejawat. Bentuk kolaboratif seperti saling berbagi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian koordinasi dengan komite tentang program sekolah, dan misalkan ada komunitas praktisi, di situ guru saling share, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Reflektif seperti mengevaluasi dan menindaklanjuti terhadap apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan. Bentuk reflektif itu seperti evaluasi praktik pembelajaran, kemudian melakukan tindak lanjut atas umpan balik rekan. Kelompok kami mengangkat salah satunya adalah untuk menggerakkan praktisi ini bagaimana berbagi karya inovatif. Nah, karya inovatif sebagai media pembelajaran ini ada yang digital, kemudian ada yang konvensional, dan ada yang games permainan. Karya inovatif sebagai media pembelajaran pertama misalkan digital. Contohnya seperti video pembelajaran, kemudian asesmen yang menggunakan berbasis web. Kemudian ada yang konvensional misalkan ATM alat peraga yang membantu memahamkan peserta didik. Kemudian ada games permainan, misalkan ada perkalian dengan suite, kalimat efektif dan tidak efektif dengan yes or no, kemudian solar system sonda, kuartet ASEAN, operasi hitung. Kelompok kami sudah membuat rancangan kegiatan dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, koordinasi dan kolaborasi dengan siswa, teman sejawat, kepala sekolah, dan pengurus KKG. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan bersama rekan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis karya inovatif media pembelajaran yang diperlukan. Yang keempat, sosialisasi kepada siswa, rekan sejawat, dan komunitas KKG. Dan yang kelima, ada evaluasi dan refleksi. Dalam rancangan kegiatan ini ada hasil yang ingin dicapai oleh siswa dan guru. Pertama, agar proses belajar ini mudah dan efisien, kemudian menyenangkan, menstimulus kreativitas, bahkan nanti pendidik ini harus memilih media yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Harapan kami capaian program ini bagaimana pengembangan media pembelajaran dan alat peraga yang relevan dalam kelas dapat mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga bagi guru itu dapat membantu mengkonkretkan konsep atau gagasan dan membantu memotivasi peserta belajar aktif. Bagi siswa tentunya dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis dan berbuat yang lebih baik. Dalam tahap refleksi dan evaluasi, di sini suatu media pembelajaran ini harus memenuhi kelayakan sebelum digunakan. Oleh karena itu, memerlukan suatu evaluasi yang baik terlebih dahulu. Nah, pedoman ini memberikan acuan dalam melakukan evaluasi media pembelajaran, khususnya media audio, video, dan multimedia, juga dilengkapi instrumen utuh yang dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap tindak lanjut, aktivitas di sini kita mulai dari merancang perbaikan rencana pembelajaran, kemudian mengidentifikasi bagaimana upaya-upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, dan kemudian nanti merancang pembelajaran remedial. Demikian itulah rancangan kegiatan yang berkenaan dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Semoga tentunya dimudahkan. Syukron, arigatou gozaimasu. Di sini ada kata mutiara, sinergi adalah ketika semua pihak berkarya sesuai dengan potensi masing-masing untuk saling melengkapi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.